Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Semangat pagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang tata laksana gizi buruk. Langsung aja, sebelum kita belajar tata laksananya, teman-teman harus paham dulu apa sih definisi dari gizi buruk. Gizi buruk sendiri, menurut WHO tahun 2013, itu adalah suatu kondisi yang dialami oleh balita usia kurang dari 6 bulan. Biasanya tandanya adalah indeks antropometri berat badan menurut panjang badan itu kurang dari -3 SD. Atau ada edema bilateral yang bersifat pitting, artinya tidak kembali setelah kita tekan. Jadi kalau ada kayak bengkak di tangan ataupun di kaki, teman-teman tekan, bengkak itu nggak langsung kembali, tapi dia tetap dekok. Lalu, gizi buruk itu juga bisa diidentifikasikan pada balita usia 6-59 bulan dengan tanda 1 atau lebih tanda berikut. Bisa edem, tadi ya, kalau ada suatu pembengkakan, minimal pada kedua punggung kaki, lalu adanya indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 SD, serta adanya kondisi lingkar lengan atas yang kurang dari 11,5 cm. Gizi buruk sendiri bisa terjadi tanpa komplikasi ataupun dengan komplikasi. Gizi buruk yang tanpa komplikasi itu adalah suatu kondisi ketika teman-teman menemukan seorang balita usia 6-59 bulan dengan lila kurang dari 11,5 cm ataupun indeks antropometri berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 SD. Serta adanya edema bilateral dengan derajat +1 atau +2. Dengan kata lain, edemnya adalah edem ringan atau edem sedang. Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar bawahnya ya. Edem ringan atau derajat 1 itu adalah suatu kondisi edem yang terjadi hanya ada di kedua punggung kaki. Jadi ini terlihat ya gambar kakinya. Nah, ketika teman-teman tekan, dekoan ini tidak langsung kembali. Nah, ini kita sebut edem. Sedangkan edem derajat +2 atau edem sedang itu adalah edem yang terjadi di kedua punggung kaki. Jadi ada di punggung kaki sini dan juga tungkai bawah. Dan atau edemnya terjadi di tangan atau di lengan bagian bawah. Nah, untuk gizi buruk dengan komplikasi, itu adalah suatu kondisi gizi buruk yang tadi ada tanda-tanda 3, lila kurang dari 11,5, berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan kurang dari -3 SD, dan adanya edem bilateral, lalu diikuti dengan komplikasi seperti anoreksia, lalu dehidrasi yang berat, muntah terus-menerus, diare, atau penurunan kesadaran, letargia, demam tinggi, lalu ada pneumonia berat, kondisi sulit bernafas atau bernafas secara cepat, serta anemia berat. Nah, kita belum bahas yang edem derajat 3. Kalau edem derajat 3 atau edem berat, ini edemnya meluas atau penumpukan cairan itu meluas, bukan hanya di punggung kaki ataupun punggung tangan dan tungkai bawah atau lengan bawah, melainkan dia meluas di seluruh bagian tubuh atau kita sebut sebagai edem anasarka. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai referensi gizi buruk tanpa komplikasi ataupun dengan komplikasi, nanti silahkan teman-teman bisa baca bukunya Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 ya. Lalu, salah satu upaya dalam menemukan ataupun melakukan penjaringan dini gizi buruk di masyarakat, kita sudah mulai harus aware dengan adanya hambatan pertumbuhan dan juga penemuan balita yang gizi kurang. Jadi, screening mengenai gizi kurang dan juga growth faltering atau hambatan pertumbuhan itu menjadi hal yang penting dalam penemuan dini gizi buruk. Apa sih gizi kurang dan growth faltering itu sendiri? Gizi kurang itu adalah suatu kondisi yang ditandai oleh 1 atau lebih tanda berikut. Mulai dari indeks BB
per tinggi badan atau BB per panjang badan ada di antara minus 3 SD sampai kurang dari minus 2 SD. Jadi ya min 2,79 SD, min 2,5 SD, min 2,8 SD itu adalah masuk kategori gizi kurang. Lalu lingkar lengannya ada di antara 11,5 sampai kurang dari 12,5. Dan kondisi ini terjadi pada balita usia 6 sampai 59 bulan. Lalu apa sih yang disebut dengan hambatan pertumbuhan atau growth faltering? Ini adalah suatu kondisi di mana seorang balita itu berat badannya naik tapi nggak optimal. Atau justru berat badan tidak naik, tetap saja padahal bulannya bertambah. Atau malah kondisi ekstrim lainnya, berat badannya justru turun pada penimbangan bulanan. Nah, penemuan atau penjaringan kasus gizi kurang dan juga growth faltering ini merupakan langkah awal dalam upaya penemuan dini gizi buruk di masyarakat. Jadi jangan sampai sudah jatuh ke kondisi gizi buruk baru ada penanganannya. Justru sejak dari gizi kurang dan hambatan pertumbuhan butuh penanganan yang tepat juga. Nah, ini untuk prevalensi gizi kurang dan gizi buruk. Nanti teman-teman bisa lihat lebih detail ya di studi-studi terbaru, apakah prevalensinya cenderung mengalami penurunan, atau tetap, atau mungkin kenaikan. Kalau kita lihat di sini, kategori dari kondisi gizi buruk itu sendiri atau kasus gizi buruk itu bisa dibagi menjadi kategori yang serius, kategori buruk, dan juga dapat diterima. Kapan sih disebut serius, buruk, dan dapat diterima? Serius ketika prevalensinya 10-14%. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, mulai yang ada di angka 10-14%, ini artinya adalah suatu daerah yang dengan kondisi gizi buruk yang serius. Kondisi yang buruk ketika prevalensinya ada di antara 5-9%. Jadi di daerah sini ya 5-9%. Dan dapat diterima ketika prevalensinya kurang dari 5%. Nah, buat teman-teman yang asalnya dari luar daerah, penting banget untuk memahami bagaimana penanganan gizi buruk supaya teman-teman bisa berkontribusi nyata nanti. Bagaimana mengatasi permasalahan gizi yang ada di tempat teman-teman masing-masing. Kenapa sih kok gizi buruk harus ditangani? Karena gizi buruk itu sendiri bisa menimbulkan dampak yang tidak baik, baik itu dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk dampak jangka pendek, ini jelas akan mempengaruhi perkembangan otak, pertumbuhan otot dan juga tulang, lalu komposisi berat dan juga tinggi badan, serta metabolisme dari karbohidrat, lemak, protein, hormon, reseptor, dan gen. Ketika terjadi dampak pada bagian-bagian ini, tentunya kalau kondisi itu tidak ditangani dengan baik, akan terjadi dampak jangka panjang, mulai dari penurunan kapasitas kognitif dan juga kapasitas edukasi, lalu penurunan imunitas, serta kapasitas kerja, dan yang lebih parah adalah peningkatan resiko dari penyakit tidak menular atau kita sebut dengan non-communicable disease, yaitu mulai dari adanya kondisi diabetes, obesitas, lalu penyakit kardiovaskuler, stroke, hipertensi, kanker, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana solusi supaya kita bisa mengatasi masalah ini? Sebelum masalahnya timbul, teman-teman harus paham dulu bagaimana cara memberikan kebutuhan gizi untuk mencegah terjadinya kurang gizi. Ini adalah gambaran kebutuhan gizi sepanjang usia kita. Sebenarnya semakin bertambah usia, kebutuhan secara nyata itu akan meningkat. Ketika bayi misalkan di sini usia 6 bulan hanya 600 kilokalori, 9 bulan naik jadi 800 kilokalori, mulai ke 1 tahun 1100 kilokalori, dan nanti semakin naik usianya, semakin dewasa bisa sampai di angka 1800 dan juga 1900. Namun secara tren teman-teman bisa lihat ya, kalau kita bagi berdasarkan kilogram berat badan, seolah-olah kebutuhannya cenderung turun, padahal tidak turun karena hitungnya adalah per kilogram berat badan. Pada awal kehidupan, kebutuhan kalori kita atau anak bayi itu ada di 120 kilokalori per kilogram berat badan.
Makin naik di usia 1 tahun jadi 100 kilokalori per kilogram berat badan. Naik lagi di 2 tahun jadi 90 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, ketika sudah dewasa, seperti kita, menjadi 30 kilokalori per kilogram berat badan. Tentunya, ketika kita sudah dewasa, kita bisa memenuhi kebutuhan gizi melalui makanan. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi pada saat usia kurang dari 2 tahun? Khususnya pada yang baru lahir. Teman-teman harus memahami dengan jelas bahwa ketika lahir hingga usia 6 bulan, seorang bayi 100% kebutuhannya berasal dari ASI. Namun, ketika bertambah usia, mulai dari 6 bulan, teman-teman harus mempertimbangkan kalori dari MPASI. Di usia 6 bulan hingga 12 bulan, 60 hingga 70% kebutuhan gizi bersumber dari ASI. Sisanya kita optimalkan dari MPASI, berkisar 200 kilokalori hingga 300 kilokalori. Sementara di usia 12 bulan hingga 24 bulan, kebutuhan ASI hanya 30 hingga 40%. Sisanya kita optimalkan dari MPASI kurang lebih sebesar 550 kilokalori. Kebutuhan lemak pun juga berkurang. Pada saat dewasa, kita hanya butuh kurang dari 30%. Namun ketika masih bayi, khususnya pada awal kehidupan, 50% kebutuhan gizi kita berasal dari lemak yang ada di ASI. Ya, jadi 50%-nya berasal dari lemak yang ada di ASI. Sementara bertambah usia bulannya 30-45% itu bersumber dari lemak. Lemaknya bisa kombinasi ASI dan juga MPASI. Begitu masuk di usia yang selanjutnya, kebutuhan lemaknya semakin berkurang hingga akhirnya ketika dewasa kurang dari 30% berasal dari lemak. Berikut adalah alur penapisan gizi buruk, tapi ini tahun 2011 ya, ini masih tempo dulu. Jadi kalau tempo dulu itu ada 4 chart gitu ya, ada 4 chart, di mana 4 chart tersebut nanti penanganannya ada yang dirawat inap, lalu ada yang dirawat jalan, dan juga ada yang PMT pemulihan. Kapan sih dia rawat inap, rawat jalan, dan PMT pemulihan? Rawat inap itu diperuntukkan bagi balita-balita gizi buruk dengan komplikasi. Apa yang disebut balita gizi buruk dengan komplikasi? Yaitu balita atau anak yang memiliki 1 atau lebih tanda berikut. Terlihat sangat kurus, ada edem pada seluruh tubuh, lalu indeks antropometri BB per PB atau BB per TB kurang dari -3 SD, lila kurang dari 11,5 cm, dan diikuti dengan adanya komplikasi medis. Baik itu anoreksia, tidak mau makan, tidak mau minum gitu ya. Pneumonia berat, sulit bernafas atau nafasnya cenderung cepat, anemia berat, dehidrasi berat, demam yang sangat tinggi, dan juga penurunan kesadaran. Otomatis, pasien-pasien dengan kondisi ini akan masuk pada kategori gizi buruk dengan komplikasi dan membutuhkan rawat inap. Sementara rawat jalan diberikan pada pasien gizi buruk tanpa komplikasi, yaitu anak atau balita dengan tanda-tanda terlihat sangat kurus, edem minimal pada kedua punggung tangan atau punggung kaki, indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 SD, lila kurang dari 11,5, dan nafsu makannya baik, serta tidak ada komplikasi medis. Atau pada anak dengan 1 tanda berikut, sama terlihat sangat kurus, indeks BB menurut panjang badan atau BB menurut tinggi badan kurang dari -3 SD, lila kurang dari 11,5, diikuti dengan nafsu makan yang baik dan tanpa komplikasi medis. Sementara ada penanganan melalui PMT pemulihan, yaitu suatu terapi yang diberikan pada pasien-pasien dengan gizi kurang.
di mana pasien dengan gizi kurang ini memiliki kriteria lilanya lebih dari 11,5 namun kurang dari 12,5. Tidak ada edem, nafsu makan baik, dan klinis baik. Mulai 2019, pemerintah kita atau Kementerian Kesehatan RI melakukan perbaikan pada chart penanganan gizi buruk. Alur penanganan gizi buruk dimulai dari pemeriksaan berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lila, lalu pemeriksaan klinis dengan menggunakan formulir MTBS di puskesmas pembantu atau puskesmas. Pemeriksaan akan dibagi menjadi 2 kategori untuk bayi kurang dari 6 bulan dan balita 6-59 bulan. Ketika teman-teman menemukan bayi kurang dari 6 bulan disertai 1 atau lebih tanda berikut, yaitu Z-score indeks BB menurut PB kurang dari -3 SD, ada edema, kondisinya terlalu lemah untuk menyusu pada ibunya, berat badan tidak naik atau cenderung turun, dan terdapat tanda-tanda komplikasi medis, bayi dengan usia kurang 6 bulan dengan kondisi seperti di atas tentu akan mendapatkan pelayanan rawat inap. Lalu, pelayanan rawat inap juga diperuntukkan bagi balita 6-59 bulan dengan 1 atau lebih tanda berikut. Ada edem pada seluruh tubuh, derajat 3 ya, edem anasarka, bengkak di seluruh tubuh. Z-score BB per PB atau BB per TB kurang dari -3 SD, lila kurang dari 11,5. Diikuti dengan komplikasi medis berikut, baik itu anoreksia, dehidrasi berat, penurunan kesadaran, demam tinggi, pneumonia berat, maupun anemia berat. Pelayanan rawat inap akan dilakukan di puskesmas perawatan, di rumah sakit, maupun therapeutic feeding center. Sementara layanan yang lainnya meliputi layanan rawat jalan dan PMT pemulihan. Layanan rawat jalan akan dilakukan di Fakes 1 atau puskesmas bagi balita 6-59 bulan dengan kondisi edem minimal, edem derajat 1 atau 2 yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada punggung kaki atau punggung tangan, lalu Z-score BB per PB atau BB per TB kurang dari -3 SD, dan lila kurang dari 11,5 cm tanpa adanya komplikasi medis. Pasien-pasien gizi buruk tanpa komplikasi medis cukup mendapatkan layanan rawat jalan. Sementara pasien-pasien dengan kondisi gizi kurang yang memiliki Z-score BB per PB atau BB per TB kurang dari -2 SD hingga -3 SD dan lila antara 11,5 hingga kurang dari 12,5 tanpa disertai edem dan juga komplikasi medis akan mendapatkan PMT pemulihan. Oh ya, satu hal yang perlu diingat, balita usia 6-59 bulan dengan komplikasi, terlebih berat badannya kurang dari 4 kilo, dan balita kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk, akan mendapatkan pelayanan rawat inap. Nah, kita bahas dulu ya untuk pelayanan rawat jalan balita 6-59 bulan dengan gizi buruk. Seperti yang teman-teman pahami dan teman-teman dapatkan, pelayanan bagi pasien gizi buruk dibagi menjadi pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Apa saja sih yang harus teman-teman lakukan ketika mendapatkan pasien gizi buruk di rawat jalan? Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman wajib mengkonfirmasi status gizi pasien dengan cara melakukan pengukuran berat badan, panjang badan bagi balita kurang dari 2 tahun, dan tinggi badan bagi balita lebih dari sama dengan 2 tahun, serta lila dan juga lingkar kepala.
Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan edem dan menentukan derajat edem. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama dokter penanggung jawab pasien ataupun perawat. Pelayanan rawat jalan akan terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi anamnesis riwayat kesehatan. Jangan lupa untuk menanyakan riwayat kelahiran, imunisasi, menyusui, riwayat makan, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit sekarang. Pemeriksaan fisik meliputi kesadaran, suhu tubuh, laju respirasi, dan denyut nadi juga penting bagi pasien dengan kondisi gizi buruk. Pemeriksaan penunjang tentunya menyesuaikan dengan kondisi pasien setelah berkoordinasi bersama dokter penanggung jawab pasien. Begitu pula untuk pemberian obat. Teman-teman, selaku ahli gizi dapat melakukan intervensi dengan cara menghitung kebutuhan gizi balita gizi buruk tanpa komplikasi, melakukan konseling, dan melakukan pencatatan hasil pelayanan. Adapun kebutuhan gizi bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi meliputi energi 150 hingga 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jika teman-teman mendapatkan pasien gizi buruk dengan berat badan 4 kg, artinya teman-teman bisa memberikan energi sebesar 150 dikalikan 4, minimal adalah 600 kilokalori. Begitu pula untuk protein, kita mulai dari angka terkecil hingga nanti menyesuaikan kondisi pasien. Untuk kebutuhan protein bisa kita berikan 4 hingga 6 gram per kilogram berat badan per hari. Jika berat badan pasien adalah 4 kilo, berarti kebutuhan protein minimal adalah 16 gram. Sementara untuk cairan, kita akan memberikan sebesar 150 ml hingga 200 ml per kilogram berat badan per hari. Begitu pula pada kondisi pasien dengan berat badan 4 kg, minimal kebutuhan cairannya adalah 600 ml. Lalu, apa pemberian makan yang tepat pada pasien gizi buruk? Yaitu pemberian F100 ataupun RUTF bagi balita 6-59 bulan gizi buruk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan. Tentunya, ibu ataupun pengasuh pasien harus diberikan konseling mengenai jadwal pemberian F100 atau RUTF dan juga cara pemberian atau konsumsi F100 atau RUTF. Jangan lupa langkah terakhir lakukan pencatatan hasil layanan sehingga teman-teman benar-benar mengetahui jumlah makanan yang habis dan juga jumlah makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Lalu apa ya F100 dan RUTF? F100 ini adalah formula 100 yang bisa diberikan kepada pasien-pasien dengan kondisi gizi buruk. F100 pada balita yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dapat diberikan dalam bentuk kering. Bentuk kering ini terdiri dari susu, gula, minyak, dan diberikan untuk keperluan 2 hari. Selain itu, pasien juga akan mendapatkan mineral mix yang akan diberikan secara terpisah. Nah, pada tahap awal, balita yang beratnya kurang dari 7 kilo hanya diberikan F100. Jadi kalau teman-teman pada saat pengamatan ataupun pada saat penggalian data didapatkan balita-balita yang teman-teman tangani memiliki berat badan kurang dari 7 kilo atau misal 6 kilo, silakan untuk memberikan F100. Bila berat badannya sudah naik lebih dari sama dengan 7 kilo, maka dapat kita berikan 2/3 dari total kebutuhan kalori berupa F100. Sisanya kita berikan makanan yang mengandung protein hewani tinggi dan juga tinggi energi ataupun minyak. Saya ulang kembali.
Ketika berat badan pasien teman-teman sudah berangsur-angsur naik sampai di lebih dari sama dengan 7 kg, maka teman-teman dapat memberikan 2/3 dari total kebutuhan kalori berupa F100. Sisanya yang sepertiga dapat diberikan berupa makanan yang mengandung protein hewani tinggi dan juga tinggi energi atau minyak. Lalu apa ya RUTF? RUTF adalah Ready to Use Therapeutic Food atau pangan yang memang disusun atau dibuat untuk keperluan medis khusus, berupa makanan yang padat akan gizi, lalu diperkaya dengan zat gizi mikro, dan memang diberikan sebagai terapi balita gizi buruk sesuai dengan standar WHO. Kapan RUTF diberikan? RUTF diberikan ketika teman-teman melakukan tes nafsu makan pada setiap kunjungan pasien dengan gizi buruk, dan ketika nafsu makannya baik, bisa kita berikan RUTF. Jumlah RUTF yang diberikan sesuai dengan berat badan balita dan akan kita berikan untuk 7 hari. RUTF sendiri merupakan makanan yang mengandung 500 kilokalori per bungkus RUTF. Jika selama pemantauan rawat jalan, hasil nafsu makan pasien gizi buruk menjadi jelek, maka pasien perlu dirujuk ke rawat inap. Balita gizi buruk yang mendapatkan Ready to Use Therapeutic Food tidak perlu diberikan lagi tambahan suplementasi zat gizi mikro seperti vitamin A, asam folat, zat besi, seng, dan tembaga. Mengapa? Karena semua zat gizi yang ada sudah terkandung di dalam RUTF. Berikut merupakan formula 100. Formula 100 merupakan formula yang dapat diberikan pada bayi ataupun balita dengan gizi buruk. Formula 100 terdiri dari susu, gula, minyak, larutan elektrolit, dan juga air. Yang disebut dengan F100 adalah suatu formula dengan kandungan gizi 1 kilokalori per 1 cc. F100 sendiri dapat dibuat dengan susu skim bubuk maupun dengan susu full cream. Tentunya kombinasi ataupun komposisi dari penggunaan bahan akan berbeda. Teman-teman bisa lihat ya, yang menggunakan skim bubuk itu membutuhkan 85 gram susu skim, gula pasir 50, minyak sayur 60. Mengingat susu skim memiliki lemak yang cenderung lebih rendah dan larutan elektrolit adalah 20 ml. Sementara yang menggunakan susu full cream 110, gula pasir 50, minyak sayurnya 30, larutan elektrolit adalah 20 ml. Silahkan selanjutnya ditambahkan air hingga volume menjadi 1000 ml. Dalam 1000 ml mengandung energi 1000 kilokalori, sehingga kita sebut 1 kilokalori per 1 cc. Proteinnya adalah 29 gram, laktosa 42 gram. Berikut juga ada kalium, natrium, magnesium, seng, dan tembaga. Untuk persen energi dari yang berasal dari protein sebesar 12%, sementara persen energi yang berasal dari lemak adalah 53% dengan tingkat osmolaritas 419 miliosmol per liter. Untuk caranya, teman-teman bisa baca, bisa kita lakukan dengan mencampurkan gula dan minyak sayur terlebih dahulu. Aduk sampai rata, lalu tambahkan susu skim sedikit demi sedikit, aduk kembali sampai rata. Setelah itu, tambahkan larutan mineral mix, aduk kembali sampai rata, dan encerkan dengan air yang telah dimasak sampai mendidih, dan sesudahnya dinginkan hingga sekitar suhu 70 derajat Celcius. Aduk kembali sampai homogen hingga volume menjadi 1000 ml. Nah, jika F100 dibuat sendiri, suplementasi zat gizi mikro tetap harus diberikan, meliputi vitamin A,
asam folat, multivitamin, dan zat besi. Tentunya, suplementasi zat besi diberikan setelah berat badan mengalami kenaikan atau 2 hingga 4 minggu untuk koreksi anemia. Suplementasi zat besi dapat diberikan dalam bentuk tablet besi atau folat dan juga sirup besi. Untuk tablet besi atau folat mengandung ferrosulfat 200 mg ditambah 250 mikrogram asam folat, setara dengan 60 mg besi elemental. Pemberian akan menyesuaikan dengan berat badan. Pemberian suplementasi zat besi dilakukan 1 kali sehari selama lebih dari sama dengan 14 hari sampai kadar HB normal. Lakukan pemeriksaan kadar HB saat pasien masuk dan bila mungkin diulang setiap 1 bulan. Bila setelah dievaluasi HB tidak naik, maka harus mencari faktor penyebab lainnya. Berikut adalah kandungan RUTF, Ready to Use Therapeutic Food. Kandungan gizi per 100 gram yaitu energi 545 kilokalori dengan protein 13,6 gram atau 10% dari kalori dan lemak 35,7 gram atau 59% dari kalori. Estimasi pengurangannya adalah karbohidrat dengan berat 42,2 gram atau setara dengan 31% kalori berasal dari karbohidrat. Dalam RUTF sudah terdapat vitamin baik A, D, E, C, vitamin B, K, biotin, asam folat, asam pantotenat, niacin, mineral lainnya yaitu kalsium, fosfor, potasium, magnesium, zinc, tembaga, besi, yodium, sodium, dan juga selenium. Jumlah RUTF dengan kandungan 500 kilokalori per bungkus akan diberikan sesuai dengan berat badan balita gizi buruk. Jadi yang perlu diingat ya, dalam 100 gram kandungan energinya adalah 545. Sementara dalam satu bungkus yang beratnya 92 gram, kandungannya adalah 500 kilokalori. Nah, pemberiannya sendiri pun ini menyesuaikan berat badan balita. Jika berat badan balita di bawah 5 kilo, dapat diberikan 1,5 paket per hari. Sementara ketika berat badannya 5 hingga 6,9 dapat diberikan 2 paket sehari. Ketika berat badan 7 hingga 9,9 dapat diberikan 3 paket per hari. Dan bagi balita yang beratnya lebih dari 10 kilo hingga 14,9 dapat diberikan 4 paket per hari. Sehingga jumlah paket per minggu menyesuaikan jumlah paket per hari. Dengan estimasi kilokalori per hari, bayi ataupun balita dengan berat badan 4 hingga 4,9 adalah 750 kilokalori. Begitu pula untuk yang berat badan 5 kilo, 7 kilo, dan 10 kilo, kebutuhan gizinya semakin bertambah. Untuk memonef, bayi balita 6-59 bulan yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dengan kondisi gizi buruk, yaitu kunjungan ulang dijadwalkan seminggu sekali. Pada setiap kunjungan, teman-teman harus melakukan penilaian kemajuan dengan cara menimbang berat badan bayi, melakukan pemeriksaan edem, dan juga kondisi klinis lainnya. Adapun target kenaikan berat badan minimal adalah 5 gram per kilogram berat badan per hari atau 50 gram per kilogram berat badan per minggu. Sebagai contoh, pada bayi gizi buruk yang memiliki berat badan 4 kg, berarti target kenaikan berat badan minimal per hari adalah 20 gram atau 200 gram per minggu. Jika sudah sesuai dengan target yang teman-teman harapkan, jangan lupa untuk menghitung ulang kebutuhan RUTF atau F100 sesuai dengan berat badan terakhir. Selain kunjungan ulang per minggu, juga dijadwalkan kunjungan ulang sebulan sekali.
Lakukan seperti pada kunjungan mingguan, yaitu dengan cara penilaian dan kemajuan yang dicapai oleh balita. Bila kemajuan balita lambat, maka teman-teman harus cari penyebabnya. Jangan lupa pada kunjungan bulanan, ukur panjang badan atau tinggi badan dan lingkar kepala untuk melihat perkembangan. Lakukan penilaian terhadap hasil layanan rawat jalan. Kemudian, teman-teman membuat estimasi kapan balita dinyatakan siap keluar dari rawat jalan atau kapan balita perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya, atau apakah balita harus dipindah ke layanan rawat inap. Balita akan dinyatakan pulih dari gizi buruk bila indikator antropometri untuk status gizi mencapai normal, tidak ada edem, dan secara klinis membaik selama 2 minggu berturut-turut atau 2 kali kunjungan. Berikut adalah kriteria masuk ke layanan rawat jalan dan kriteria keluar dari layanan rawat jalan. Dengan catatan, secara klinis membaik selama 2 minggu berturut-turut atau 2 kali kunjungan mingguan. Balita akan masuk ke layanan rawat jalan jika lila kurang dari 11,5 cm dan atau skor indeks BB per PB atau BB per TB kurang dari -3 SD. Tanpa komplikasi, serta ada edem +1 ataupun +2. Balita akan dikeluarkan dari layanan rawat jalan jika lila sudah berada pada angka lebih dari sama dengan 12,5, Z-score dari BB per PB atau BB per TB lebih dari sama dengan -2 SD, tidak ada edema, dan secara klinis membaik. Tindakan berikut perlu dilakukan sebelum keluar rawat jalan, yaitu informasikan kepada ibu atau pengasuh tentang hasil layanan rawat jalan. Jangan lupa berikan konseling mengenai pemberian ASI, pemberian MPASI 6 hingga kurang dari 24 bulan, dan pemberian makanan keluarga untuk balita lebih dari sama dengan 24 bulan, termasuk bagaimana cara menyiapkan dan juga cara mengolah makanan. Bila balita mendapatkan RUTF, maka berikan 7 kemasan RUTF sebagai jatah terakhir. Semua balita yang keluar dari layanan rawat jalan menerima 7 kemasan RUTF tanpa melihat atau bergantung pada berat badannya. Balita harus mengkonsumsi 1 kemasan per hari selama 1 minggu ke depan. Selain mendapatkan makanan padat gizi, ASI, serta makanan kecil biasa lainnya. Tujuan pemberian dosis terakhir setelah balita sembuh adalah untuk memastikan bahwa balita tidak akan jatuh kembali ke status gizi buruk dan sebagai proses penghentian RUTF. Namun, bila balita mendapatkan F100, maka berikan jatah F100 untuk 2 hari sesuai berat badan terakhir. Jika setelah dijadwalkan keluar, kondisi balita kembali memburuk, jangan lupa beritahu pengasuh untuk kembali ke layanan rawat jalan. Dan pastikan pengasuh memahami cara meneruskan pemberian F100 atau RUTF untuk balita. Minta ibu untuk menganjurkan orang tua, teman-teman, dan keluarga balita yang menderita gizi buruk atau edem mengenai adanya perlayanan balita gizi buruk. Jangan lupa lengkapi kartu penerimaan layanan rawat jalan. Oke, sekarang kita masuk ke pelayanan rawat inap bagi balita gizi buruk. Adapun tujuan dari tata laksana gizi buruk adalah mengupayakan stabilisasi kondisi, yaitu menyeimbangkan elektrolit, normalisasi metabolisme, dan juga fungsi organ. Tujuan lainnya yaitu menangani komplikasi, memberikan makanan bergizi untuk mengejar pertumbuhan. Tentunya hal ini dilakukan secara perlahan dan ditingkatkan sedikit demi sedikit. Memberikan layanan rehabilitasi gizi lengkap,
serta memberikan layanan rujukan rawat inap kepada balita yang semula menjalani rawat jalan. Apa saja asesmen yang perlu dilakukan ketika masuk ke layanan rawat inap? Jangan lupa penegakan diagnosis komplikasi atau penyakit penyerta adalah penting. Kolaborasi dengan dokter penanggung jawab pasien merupakan salah satu untuk mengetahui tegaknya diagnosis komplikasi atau penyakit penyerta pasien. Lakukan konfirmasi status gizi buruk dengan cara mengukur berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lila. Selanjutnya, lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara lengkap, serta tindakan lain berdasarkan 10 tata laksana gizi buruk. Pencatatan hasil pemeriksaan pada rekam medis pasien dan bagan rawat inap merupakan hal penting dalam memantau perkembangan pasien. Pada kondisi gizi buruk, diperlukan fase terapi di rawat inap, meliputi fase stabilisasi, fase transisi, dan fase rehabilitasi. Pada kondisi fase stabilisasi, hati-hati dengan kondisi hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, dan gangguan elektrolit serta infeksi. Sekali lagi, pada fase stabilisasi, hati-hati dengan kondisi hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, dan gangguan elektrolit, serta kondisi adanya infeksi. Berikut adalah 10 tata laksana gizi buruk yang kita bagi menjadi beberapa fase. Fase stabilisasi hari 1 hingga 2, fase transisi hari 3 hingga 7, fase rehabilitasi minggu ke-2 hingga ke-6, fase tindak lanjut minggu ke-7 hingga ke-26. Adapun tindakan pelayanan yang harus dilakukan pada kondisi gizi buruk meliputi mencegah dan mengatasi hipoglikemia, sudah kita atasi ataupun kita tangani sejak hari pertama. Mencegah dan mengatasi hipotermia, sama halnya dengan hipoglikemia, ditangani sejak hari pertama, begitu pula mencegah dan mengatasi dehidrasi. Tiga tahap ini merupakan tahap penting pada fase stabilisasi. Yang selanjutnya, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Mulai dari fase stabilisasi, fase transisi, hingga fase rehabilitasi. Mengobati infeksi dimulai dari fase awal hingga fase tindak lanjut, serta memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Pada fase stabilisasi dan juga transisi, tidak diperlukan FE. Sementara pada fase rehabilitasi dan tindak lanjut diperlukan FE. Jangan lupa memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Memberikan makanan untuk tumbuh kejar dapat dilakukan mulai fase rehabilitasi hingga fase tindak lanjut. Selain makanan, diperlukan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Stimulasi dapat dilakukan sejak fase stabilisasi hingga fase tindak lanjut. Sementara persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan mulai fase transisi hingga masuk ke fase rehabilitasi. Kita akan bahas satu persatu per fasenya. Yang pertama adalah fase stabilisasi. Fase stabilisasi diprioritaskan bagi penanganan kegawat daruratan yang mengancam jiwa. Apa saja? Yaitu hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, dan gangguan keseimbangan elektrolit. Pada kondisi hipoglikemia atau suatu kondisi kadar glukosa darah kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per dl, jangan lupa berikan makan atau larutan glukosa 10% sebanyak 50 ml melalui oral atau NGT. Sesuai dengan kemampuan pasien, segera lanjutkan dengan F75. Lalu, berikan makan secara sering tiap 2 jam dalam 24 jam pertama. Lanjutkan setiap 2 hingga 3 jam, siang dan malam minimal 2 hari. Bila masih mendapat ASI, teruskan pemberian ASI di luar jadwal pemberian F75.
Bagaimana kalau anak tidak sadar? Silahkan berkoordinasi dengan perawat dan dokter untuk mempertimbangkan larutan glukosa 10% secara intravena sebanyak 5 ml per kilogram berat badan, atau larutan gula pasir 50 ml yang dapat diberikan melalui nasogastric tube. Yang perlu diingat, jangan terlalu cepat memberikan larutan gula, karena semakin terlalu cepat proses penyerapan akan menjadi lambat. Setelah itu, ulangi pengukuran glukosa darah setelah 30 menit. Jika masih rendah, ulangi pemberian. Bagaimana jika pasien mengalami hipotermia, yaitu suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius? Yang pertama, hangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh balita. Cari atau dekatkan dengan sumber panas, bisa menggunakan lampu dengan jarak 50 cm dari tubuh balita, atau meletakkan balita pada dada dan perut ibu. Ada sentuhan dari kulit ke kulit. Ini merupakan metode kanguru. Lalu jangan lupa berkoordinasi dengan perawat untuk mengukur suhu aksila setiap 2 jam hingga suhu 36,5 derajat Celcius. Jika menggunakan alat bantu sumber panas, ukur suhu setiap 30 menit. Dan pastikan anak selalu tertutup pakaiannya. Jangan lupa periksa kadar glukosa darah jika ditemukan hipotermia. Untuk pencegahan dapat diberikan F75 atau modifikasinya setiap 2 jam dan sesegera mungkin. Jika kondisi hipotermia ditemukan bersama hipoglikemia, memungkinkan adanya infeksi berat. Lalu bagaimana penanganan kegawat daruratan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit? Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin kita anggap mengalami dehidrasi ringan. Hipovolemia atau rendahnya volume darah dapat terjadi bersamaan dengan adanya edem atau penumpukan cairan di bawah kulit. Jangan gunakan infus untuk rehidrasi, kecuali pada kasus dehidrasi berat dengan shock. Tentunya hal ini harus teman-teman komunikasikan dengan dokter ataupun perawat. Lalu jangan lupa berikan Resomal yang bisa diberikan melalui oral ataupun NGT. Adapun dosis pemberiannya adalah 5 ml per kilogram berat badan setiap 30 menit. Jika berat badannya adalah 5 kilo, maka pemberian setiap 30 menit adalah 5 dikali 5 mili atau 25 ml untuk 2 jam pertama. Jadi setiap 30 menit teman-teman akan memberikan 25 mili untuk 2 jam pertama. Selanjutnya kita berikan Resomal 5-10 ml per kilogram berat badan per jam dan diselang-seling dengan F75 dengan jumlah yang sama. Setiap jam selama 10 jam. 2 jam pertama, teman-teman memberikan cairan Resomal dengan volume 20 ml setiap 30 menit. 10 jam berikutnya, teman-teman dapat memberikan Resomal berselang-seling dengan F75 setiap jam. Misal berat badannya tadi 5 kilo, sehingga Resomal yang diberikan berkisar 25 hingga 50 ml, diselang-seling dengan F75 dengan jumlah yang sama, yaitu antara 25 atau 50 ml. Setelah 12 jam pertama selesai, kita akan masuk memberikan F75 secara teratur setiap 2 jam. Kita akan memberikan F75 secara teratur setiap 2 jam. Namun jika masih diare, bisa diberikan Resomal setiap kali diare. Untuk usia kurang dari 2 tahun, kita akan memberikan volume Resomal sebanyak 50 hingga 100 ml setiap buang air besar. Jika usia anak lebih dari sama dengan tahun, volume Resomal yang diberikan setiap buang air besar adalah 100 sampai 200 ml. Jangan lupa pantau kemajuan proses rehidrasi dan perbaikan keadaan klinis setiap 30 menit selama 2 jam pertama. Kemudian tiap jam
sampai 10 jam berikutnya. Jangan sampai kelebihan cairan. Mengapa? Karena jika pasien mengalami kelebihan cairan akan meningkatkan resiko gagal jantung dan juga kematian. Oleh sebab itu, cek laju respirasi, cek denyut nadi, frekuensi buang air kecil, jumlah air kecil yang dibuang, frekuensi BAB, dan kondisi muntah. Berikut adalah penanganan atau pemberian makan pada fase stabilisasi. Pada fase stabilisasi, teman-teman dapat memberikan formula 75. Formula 75 sendiri bisa dibuat dari 3 formula, F751, F752, dan F753. Artinya, formula F75 dapat dibuat dari susu skim bubuk, susu full cream, maupun susu sapi segar. Tentunya dengan jumlah gula pasir, tepung beras, minyak sayur, dan elektrolit yang berbeda. Apa sih yang dimaksud dengan F75? Formula F75 itu adalah suatu formula dengan kandungan gizi 0,75 kilokalori per 1 ml atau 0,75 kilokalori per 1 cc. Nah, pada fase stabilisasi, teman-teman dapat memberikan F75. Jika dilihat lebih detail di sini, F75 sendiri selain dibuat dari susu skim bubuk, susu full cream, dan susu sapi segar, dapat teman-teman buat dari F75 yang ditambah dengan sereal. Ya, dalam hal ini terdiri dari susu skim bubuk, gula pasir, tepung beras atau maizena, minyak sayur, dan elektrolit. Kandungan gizinya untuk energi adalah sama, yaitu 750 kilokalori per 1000 ml atau 0,75 kilokalori per 1 cc. Balita gizi buruk akan diberikan formula terapeutik F75 pada fase stabilisasi. Formula ini merupakan formula yang rendah akan protein. Bisa teman-teman bandingkan ya. Untuk F75 proteinnya 911, 9 atau 11 maksud saya per 1000 ml, sementara F100 adalah 29. Pada fase ini, protein harus diberikan secara bertahap karena protein yang tinggi dapat meningkatkan resiko kematian. Selain itu, formula ini juga cenderung rendah laktosa. Pada F75, laktosa yang diberikan hanya 13 gram, sementara F100 adalah 42 gram. F75 dalam kemasan sudah mengandung semua mikronutrien yang diperlukan untuk stabilisasi, sehingga tambahan mikronutrien tidak diperlukan lagi. F75 merupakan formula yang rendah osmolaritas dan diberikan dalam jumlah sedikit tapi sering. Pemberiannya lebih dianjurkan secara oral, namun jika asupan oral kurang dari 80% dalam dua kali pemberian, dapat dipertimbangkan pemberian secara NGT atau nasogastric tube. Berapa kebutuhan energi, protein, dan cairan pada fase stabilisasi? Energi pada fase stabilisasi adalah 80 hingga 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jika teman-teman memiliki pasien dengan berat badan 5 kg, berarti kebutuhan energi dapat diberikan antara 400 hingga 500 kilokalori. Silahkan dimulai dari energi dan juga protein terendah untuk melihat daya terima pasien terlebih dahulu. Protein yang diberikan adalah protein yang rendah, yaitu 1 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Jika berat badannya adalah 5, berarti teman-teman bisa memberikan 5 hingga 7,5 gram per hari. Cairan dapat teman-teman berikan 130 ml per kilogram berat badan per hari. Bila ada edem berat, maka berikan 100 ml per kilogram berat badan per hari. Dan bila anak masih mendapatkan ASI, lanjutkan pemberian ASI. Tapi pastikan bahwa balita tersebut sudah menghabiskan F75 sesuai dengan jumlah yang sudah teman-teman tentukan. Peningkatan jumlah dan frekuensi F75 dilakukan secara bertahap bila makanan dapat dihabiskan dan tidak ada reaksi muntah ataupun diare.
Jumlah F75 yang diberikan akan disesuaikan dengan perubahan berat badan. Bila pemberian makan per oral tidak memenuhi kebutuhan minimal di 80 kilokalori per kilogram berat badan per hari, maka berikan sisanya melalui NGT. Jika pasien mengalami diare yang persisten, maka dapat diberikan formula F75 berbahan serealia. Namun jangan lupa dimasak terlebih dahulu ya. Nah, tabel berikut merupakan jumlah dan frekuensi pemberian F75 pada balita gizi buruk tanpa edem. Kita bisa lihat di sini, volume yang diberikan adalah 130 ml per kilogram berat badan per hari. Volume per kilogram berat badan per pemberian adalah 11 ml. Frekuensinya setiap 2 jam, harinya yaitu hari pertama, kedua, ketiga hingga kelima, 6 dan seterusnya. Jadi ketika bertambah hari, otomatis volume yang diberikan bertambah hari, volume yang diberikan semakin naik per kali pemberiannya per kilogram berat badan. Namun frekuensinya semakin lebih sedikit. Hari pertama, hari kedua, teman-teman dapat memberikan setiap 2 jam atau dengan kata lain 12 kali pemberian. Teman-teman dapat memberikan pada hari pertama dan kedua, teman-teman dapat memberikan setiap 2 jam atau 12 kali pemberian. Oke, dengan volume pemberian yaitu 11 ml per kilogram berat badan per kali pemberian. Sementara hari ketiga hingga kelima, teman-teman dapat memberikan setiap 3 jam atau 8 kali pemberian. Di mana setiap kali pemberian volumenya meningkat menjadi 16 ml. Sementara pada hari ke-6 dan seterusnya, teman-teman dapat memberikan setiap 4 jam atau 6 kali pemberian dengan volume pemberian yaitu 22 ml per kilogram berat badan. Jika berat badannya adalah 4 kilo, berarti teman-teman akan memberikan volumenya sebanyak 88 ml dalam setiap kali pemberian, dan ini akan diberikan selama 6 kali. Oke, kita monef. Apa saja sih yang harus dimonef di fase stabilisasi? Yang harus dimonef di fase stabilisasi yaitu jumlah makanan yang diberikan dan dihabiskan. Jadi teman-teman harus tahu pasti berapa banyak yang dimakan, berapa banyak yang diberikan, dan berapa banyak yang dimakan. Lalu jangan lupa dicatat jumlah dan frekuensi muntah, frekuensi buang air besar, dan konsistensi fesesnya, serta perubahan berat badannya. Kita ke fase transisi. Fase ini ditandai ketika komplikasi medis sudah teratasi. Lalu tidak ada hipoglikemia, nafsu makan mulai pulih, serta edem pada pasien mulai berkurang. Energi yang diberikan berbeda dengan fase stabilisasi. Energinya menjadi lebih besar, begitu pula untuk protein dan juga cairannya. Energi yang diberikan adalah 100 hingga 150 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sementara protein 2 hingga 3 gram per kilogram berat badan per hari. Dan cairan dapat diberikan 150 ml per kilogram berat badan per hari. Terdapat dua pendekatan fase transisi. Yang pertama, transisi ke layanan rawat jalan bila tersedia, atau transisi ke layanan rawat inap fase rehabilitasi bila layanan rawat jalan tidak tersedia. Pada fase transisi dilakukan pemberian makan secara bertahap, yaitu perubahan dari F75 menuju F100 atau ke RUTF selama 2 hingga 3 hari sesuai kondisi balita. Formula F75 akan diganti menjadi F100, namun dimulai dengan volume yang sama seperti F75. Maksudnya apa sih?
Jadi, jika di awal pada fase stabilisasi, teman-teman memberikan F75 dengan volume yang sudah sesuai dengan berat badannya, dengan bahan-bahan sesuai F75, pada fase transisi, teman-teman akan memberikan volume yang sama seperti F75, namun komposisi penyusun formulanya bukan F75, melainkan F100. Pemberian ini akan dilakukan selama 2 hari. Jika sudah, dapat diberikan formula tumbuh kejar yaitu F100 atau RUTF dengan kandungan 100 kilokalori per 100 ml dan 2,9 gram protein per 100 ml. Masih di fase transisi, hari ketiga, ingat ya, tadi fase transisi 2 hari yang pertama, formulanya adalah formula 100, volumenya adalah volume 75. Sementara di fase transisi hari ketiga, bila pilihannya adalah menggunakan F100, jumlah F100 akan dinaikkan sebanyak 10 ml per kali pemberian. Jadi misalkan tadi dalam 1 kali pemberian itu diberikan 80 ml mengikuti volume F75, tapi komposisinya adalah F100, pada hari ketiga, volumenya akan kita naikkan sebanyak 10 ml per kali pemberian. Artinya ketika naik, dari 80 naik menjadi 90 ml. Nanti diberikan lagi, naik menjadi 100 ml. Kenaikan ini dilakukan sampai balita tidak mampu menghabiskan atau tersisa sedikit. Nah, setelah transisi bertahap, baru berikan dalam frekuensi yang sering dengan jumlah kalori 150 hingga 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan proteinnya 4-6 gram per kilogram berat badan per hari, cairannya 150 sampai 200 ml per kilogram berat badan per hari. Teman-teman bisa lihat ya, berbeda pada awal transisi, tadi kita kasih 100 hingga 150, setelah 3 hari transisi bertahap 150 hingga 220. Awalnya 2-3 gram protein per kilogram berat badan per hari, lanjutnya menjadi 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Cairannya 150 ml per kilogram berat badan per hari, di sini menjadi 150 hingga 200 ml per kilogram berat badan per hari. Tapi, jika yang diputuskan adalah menggunakan RUTF pada hari ketiga, maka mulai berikan RUTF dengan porsi kecil tapi teratur. Jadi bisa diberikan 8 kali per hari atau bisa 5-6 kali per hari. Jika RUTF-nya tidak habis, bisa kita tambahkan F75. Lalu, jika pada tahap ini bayi masih mendapatkan ASI bisa dilanjutkan. Setelah fase transisi, kita masuk ke fase rehabilitasi. Bisa dilihat, oke, di sini kalorinya, kalori pada hari ketiga fase transisi ini memang ditujukan untuk ke rehabilitasi, yaitu kalorinya menjadi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, proteinnya 4-6 gram per kilogram berat badan per hari, cairannya 150 hingga 200 ml per kilogram berat badan per hari. Bila menggunakan RUTF, maka pemberian RUTF sama seperti pemberian pada layanan rawat jalan. Bila menggunakan F100, perhatikan pembagian kebutuhan F100. Apa yang perlu kita monitoring dan evaluasi? Yaitu hal yang perlu dihindari pada fase anak-anak gizi buruk adalah terjadinya gagal jantung, yaitu suatu kondisi di mana pernafasan naik 5 kali per menit dan nadi naik 25 kali per menit. Jadi, gagal jantung dapat diindikasikan dengan bertambah beratnya nafas atau bertambah cepatnya nafas dan bertambah tingginya nadi. Dan di mana hal ini menetap selama 2 kali pemeriksaan dengan jarak 4 jam berturut-turut. Sehingga kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam hal ini adalah perawat merupakan hal yang penting. Jangan lupa untuk mengkomunikasikan kepada perawat untuk melakukan pemeriksaan secara berkala dengan jarak 4 jam berturut-turut.
Jika terjadi kenaikan pernafasan 5 kali per menit dan kenaikan nadi 25 kali per menit, hati-hati dengan adanya gagal jantung. Lalu apa yang harus dilakukan jika hal ini terjadi? Jika hal ini terjadi, maka volume makanan dapat dikurangi menjadi 100 ml per kilogram berat badan per hari dan diberikan setiap 2 jam. Bukan lagi menjadi 150 ya, tapi bisa turun menjadi 100 ml per kilogram berat badan per hari. Volume makanan bisa ditingkatkan perlahan-lahan. Mulai dari 115 ml per kilogram berat badan per hari selama 24 jam berikutnya, dan dinaikkan lagi menjadi 130 ml per kilogram berat badan per hari selama 48 jam berikutnya. Jadi di awal 24 jam pertama, teman-teman bisa mengurangi volumenya jadi 100 ml per kilogram berat badan per hari, lalu dinaikkan 24 jam berikutnya menjadi 115 ml per kilogram berat badan per hari, dan 48 jam berikutnya 130 ml per kilogram berat badan per hari. Jangan lupa untuk mengukur berat badan setiap pagi sebelum makan, dan kenaikan ini dicatat setiap 3 hari dalam hitungan gram per kilogram berat badan per hari. Kenaikan berat badan dianggap baik ketika kenaikan berat badan lebih dari 10 gram per kilogram berat badan per hari, atau lebih dari sama dengan 50 gram per kilogram berat badan per minggu. Jika berat awal pasien tersebut adalah 7 kilo, berarti kita bisa menyebut kenaikannya itu baik ketika dalam 1 hari naik 70 gram, atau dalam 1 minggu naik 350 gram, lebih dari 350 gram. Kenaikan sedang jika terjadi kenaikan 5-10 gram per kilogram berat badan per hari, dan kenaikan dinyatakan kurang jika kenaikan berat badan kurang dari 5 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, pasien bisa pulang dari layanan rawat inap dan pindah ke layanan rawat jalan jika tidak ada komplikasi medis, edem berkurang, nafsu makan baik, klinis baik, dan persentase kenaikan berat badan tidak boleh digunakan untuk kriteria sembuh atau keluar dari perawatan balita gizi buruk. Lalu bagaimana pelayanan rawat inap balita gizi buruk yang usianya kurang dari 6 bulan? Untuk fasenya sendiri tetap sama, ada fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Pada fase stabilisasi, kita akan berikan F75 atau F100 yang diencerkan. Jika ada edem, harus selalu diberi F75, berikan melalui cangkir atau NGT. Pada fase transisi, bayi dapat masuk ke fase ini jika nafsu makan kembali dan edem hilang. Berikan F100 yang diencerkan. Jumlah F100 yang diencerkan akan kita naikkan sepertiga dari jumlah pada fase stabilisasi. Jadi misalkan pada fase stabilisasi diberikan 60 cc, maka pada fase transisi kita naikkan sepertiga dari 60, yaitu 20, sehingga pemberiannya 60 ditambah 20, yaitu 80 cc. Pada fase rehabilitasi, masuk fase ini jika nafsu makan baik, minimal 90%, edem hilang, 2 hari sudah di fase transisi, lalu tidak ditemukan masalah medis. Berikan F100 yang diencerkan sebanyak 2 kali jumlah dari fase stabilisasi. Berarti jika di fase stabilisasi tadi kita berikan 60 cc, pada fase rehabilitasi dapat kita berikan 120 cc. Berikut adalah jumlah pemberian setiap kali minum F75 F100 yang diencerkan pada bayi kurang dari 6 bulan yang menderita gizi buruk. Silakan diperhatikan dan difahami.
Ini adalah fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Fase stabilisasi kita berikan F100 yang diencerkan atau F75. Sedangkan pada fase transisi dan rehabilitasi kita berikan F100 yang diencerkan. Ini adalah jumlah pemberian setiap 2 jam, artinya kita berikan 12 kali per hari. Ini jumlah pemberian setiap 3 jam atau 8 kali per hari. Pemberiannya menyesuaikan dengan cut-off berat badan pada bayi tersebut. Nah, ketika sudah baik, tadi ya baik itu adalah nafsu makan kembali, edem hilang. Kita akan masuk ke fase transisi. Pemberiannya adalah setiap 2 jam atau 12 kali pemberian. Ini untuk jumlahnya tadi ketika 2 jam atau 12 kali pemberian, awalnya 20, di sini kita naikkan 30. 25 kita naikkan 40. Ini ya, diencerkan dinaikkan sepertiga dari jumlah fase stabilisasi. Lalu untuk yang fase rehabilitasi, pemberiannya setiap 4 jam atau 6 kali sehari. Ini juga pemberiannya kita sesuaikan dengan berat badannya. Apa yang kita mau nef? Yang kita mau nef adalah berat badan, derajat edem dari 0 hingga +3, suhu tubuh yang perlu diukur 2 kali sehari, gejala klinis meliputi batuk, muntah, defekasi, dehidrasi, pernafasan, dan ukuran organ hati, serta hal lain yang perlu kita catat meliputi apakah subjek menolak makan, lalu rute asupannya, apakah melalui oral, NGT, atau parenteral, dan apakah ada riwayat transfusi. Berikut adalah perbedaan tata laksana gizi buruk untuk dulu dan saat ini. Jika dulu kita berikan F75 dan F100 serta pengobatan komplikasi atau penyakit penyerta, selama ini rawat jalan diterapkan pada balita gizi kurang dengan pemberian PMT dan konseling, namun mulai saat ini pengelolaan gizi buruk kita lebih terintegrasi. Artinya teman-teman harus mulai berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Serta pada tata laksana yang baru sudah meningkatkan peran keluarga, kader, dan masyarakat dalam menemukan kasus dan mendampingi balita yang rawat jalan. Berikut prinsip pengelolaan gizi buruk terintegrasi. Saat ini upaya pencegahan adalah penting, makanya tadi kenapa kita harus melakukan penggalian atau pengkajian gizi kurang dan juga growth faltering. Lalu tata laksana balita gizi buruk dengan pemberian terapi gizi, yaitu melalui pemberian pangan untuk keperluan medis khusus atau PKMK. Dalam hal ini ada F75, F100, atau RUTF. Selain itu harus ada konseling mengenai pemberian makan yang baik, advokasi dan juga meningkatkan kolaborasi, protokol penanggulangan gizi buruk, lalu adanya penanggulangan gizi buruk secara sistematis dan menyeluruh, memantapkan kembali sistem informasi, dan memantapkan kembali fungsi posyandu, serta pergerakan masyarakat. Manfaat pengelolaan gizi buruk terintegrasi di sini, kehadiran balita untuk menimbang dan penapisan kurang gizi akan semakin meningkat, sekitar 70 hingga 80%. Lalu semakin banyak balita gizi buruk yang bisa ditangani dan tingkat kesembuhannya juga besar. Serta adanya pengelolaan secara terintegrasi, tingkat kesembuhannya ternyata meningkat dari 17% menjadi 76%. Bahkan kasus yang drop out gitu ya menurun dari 83% menjadi 7%. Nah, sekarang kita bahas stunting. Stunting ini adalah suatu kondisi yang didefinisikan dengan adanya indeks TB/U yang rendah. Hal ini diukur atau diketahui dengan cara mengplotkan atau mengamati Z-score anak-anak yang ataupun balita berdasarkan Z-score panjang badan atau tinggi badan menurut usia. Dikatakan stunting jika kurang dari 2 SD.
Tentunya stunting itu sendiri akan menimbulkan masalah yang potensial, khususnya masalah pada perkembangan ataupun pertumbuhan. Sebenarnya stunting itu sendiri dapat dicegah gitu ya dengan adanya penerapan 1000 hari pertama yang baik. Tentunya penerapan 1000 hari pertama yang baik ini juga berpengaruh dari asupan gizi, maternal nutrition status atau status gizi ibu, dan juga defisiensi dari mikronutrien. WHO sendiri itu punya target untuk menurunkan stunting pada anak, yaitu 40% reduction in the number of children under 5. Jadi harapannya bisa menurunkan kasusnya itu 40% pada anak-anak yang mengalami stunting dan itu usianya kurang dari 5 tahun. Nah, stunting itu sendiri suatu masalah yang kompleks karena butuh bukan hanya single nutrition intervention gitu ya, tapi dia butuh intervensi yang multiple, kompleks, dan terkoordinasi. Intervensinya harus banyak, kompleks, dan terkoordinasi. Intervensinya kita sebut sebagai nutrition sensitif dan juga nutrition spesifik. Jadi ada yang sensitif dan ada yang spesifik. Apa aja sih? Nah, ini adalah nutrition spesifik. Nutrition spesifik ini ternyata mampu menurunkan kejadian stunting hingga 20%. Apa saja sih yang disebut dengan nutrition spesifik? Untuk nutrition spesifik itu meliputi adanya suplementasi asam folat, adanya suplementasi besi dan juga besi asam folat, lalu adanya suplementasi mikronutrien multiple gitu ya, jadi beberapa senyawa mikronutrien, serta adanya suplementasi kalsium, lalu fortifikasi iodin tentunya pada penggunaan garam beriodium, dan juga suplementasi pada ibu, khususnya ibu-ibu yang hamil, dengan adanya keseimbangan antara asupan energi dan protein. Lalu juga adanya pemberian vitamin K pada neonatal, vitamin A suplementasi, dan juga kangaroo mother care atau perawatan kanguru, di mana memang anak itu bisa langsung menempel dengan ibunya dan bisa mendapatkan exclusive breastfeeding, khususnya di sini adalah colostrum. Nah, nutrition spesifik dan nutrition sensitive intervention ini adalah suatu intervensi untuk penanganan stunting. Untuk yang nutrition spesifik, tadi kita sudah bahas ya, mulai dari suplementasi asam folat hingga kangaroo mother care. Nah, untuk yang nutrition sensitif, ini bisa dengan adanya pencegahan pernikahan usia dini. Apalagi mereka yang belum siap menikah dan belum siap punya anak. Lalu, adanya pemberian edukasi secara berkala kepada masyarakat tentang stunting dan penanganannya, peningkatan status ekonomi, sosial ekonomi, lalu ada menurunkan load dari pekerjaan fisik, lalu menjamin ketersediaan air yang bersih, sanitasi, dan juga fasilitas-fasilitas penyediaan makanan. Nah, WHO sendiri merekomendasikan supaya adanya nutrition education atau pendidikan gizi gitu ya, dan juga peningkatan asupan energi protein pada ibu hamil yang malnourished. Kenapa? Karena harapannya bisa menurunkan low birth weight neonatus, berat badan lahir yang rendah. Karena berat badan lahir yang rendah ini berkorelasi juga dengan status gizi yang dari tinggi badan menurut usianya. Lalu suplementasi lainnya itu ada zinc supplementation untuk ibu hamil, khususnya pada kondisi-kondisi yang dia itu ada risiko untuk low birth weight gitu ya. Lalu ada mikronutrien atau makronutrien supplementation di anak-anak. Lalu ada pendidikan gizi pada ibu-ibu yang hamil tadi. Lalu ada sistem penguatan sistem gizi atau intervensi gizi yang menarget kepada anak-anak. Nah, kesimpulan autornya adalah semua intervensi gizi ternyata punya potensial, punya efek yang potensial dalam menurunkan stunting. Hal ini ya memang disebabkan karena dari stunting itu sendiri banyak faktor yang berpengaruh, multisektor, dan memang dia butuh penanganan secara spesifik maupun sensitif. Jadi memang beberapa fakta membuktikan bahwa efek dari intervensi multisektor yang mengkombinasi
specific nutrition dan sensitive method serta program itu lebih bisa menggunakan atau menangani perbaikan outcome dari stunting itu sendiri. Nah, coba diskusikan bagaimana pendapat teman-teman mengenai artikel ini. Ini adalah tentang intervensi gizi sensitif dan spesifik yang dilakukan pada balita untuk mencegah stunting pada masa pandemik 2019 di Sigi Distrik Indonesia. Jadi yang dari daerah timur harusnya lebih tertarik lagi nih, karena conclusion-nya di sini sensitive nutrition intervention, adanya intervensi gizi sensitif showed no relationship, menunjukkan tidak ada hubungan antara sensitive intervention dan juga status gizi anak yang ada di bawah 5 tahun. Nah, mungkin bisa dikaji apa sih yang menyebabkan hasilnya kok different atau berbeda dengan penelitian yang lainnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.